Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irman Wiryasari, mahasiswa LP3I Purwokerto dan mengambil jurusan Komputer Accounting. Jadi kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membaca flowchart diagram. Sebelumnya, kita akan mempelajari sedikit tentang flowchart dalam sistem informasi akuntansi. Jadi keberadaan sistem pada sebuah organisasi atau perusahaan merupakan suatu hal yang mutlak. Tentunya suatu sistem di organisasi atau perusahaan tidak dapat berjalan secara lancar. Salah satu bentuk dokumentasi sistem dalam organisasi bisa berbentuk flowchart. Dalam sistem informasi akuntansi, flowchart atau diagram alur menunjukkan aliran informasi dari dokumen sumber dalam catatan akuntansi sesuai dengan prosedur atau proses dalam suatu organisasi atau perusahaan. Penggunaan diagram alir memudahkan analis sistem untuk memahami, membuat, memodifikasi, dan merancang sistem. Nah, langsung aja, bagaimana sih cara kita membaca flowchart diagram? Di sini itu udah ada FOD atau flow of document. Jadi di sini kita itu sebagai bagian penjualan. Kita mulai aja. Dari sini kita akan mengetahui proses dari awal sampai akhir. Langsung aja mulai memeriksa email dan meja Dropbox purchase order, cek apakah ada PO baru atau tidak. Lalu memeriksa syarat syah PO dengan 1. Tanda tangan manajer pembelian PT Rekanan, 2. Cap perusahaan, 3. Jika email harus dari email resmi rekanan yang sudah didaftarkan oleh IT. Nah, di sini kita ada kasus nih dari PT MS Glow. Dia itu memiliki purchase order sebesar 10.500.000. Kita cek apakah dia memenuhi syarat syah PO atau tidak. Jika iya, ini ada pertimbangan ya teman-teman. Ini ada pertimbangan jika dan maka. Jika memenuhi syarat, maka cek stok atau konfirmasi bagian gudang lewat telepon. Nah, di sini telepon bagian gudang konfirmasi stok ke PJ1. Nah, ini adalah sebuah konektor atau penghubung antara halaman 1 dengan halaman berikutnya. Seperti itu, kita cari PJ1-nya itu di sini. Nah, tadi kan di bagian penjualan. Sekarang kita itu sudah di bagian gudang. PJ1 itu telepon dari penjualan gudang. Cek persediaan sesuai PO, lalu cek ke sistem database stok barang dagangan. Ini. Lalu lanjut ke konfirmasi stok ada atau tidak kepada bagian penjualan. Berarti kita balik lagi ke sini ke GD1. Tadi konektornya kan GD1, kita ke GD1 lagi. GD1 sini. Konfirmasi stok dari bagian gudang. Ini ada pertimbangan lagi antara jika dan maka. Jika stok kosong ke PJ2. PJ2 di sini. Di sini ya. Bentar. Nah, ini tuh, jika tidak memenuhi syarat sah PO ini, hubungi pembeli dan konfirmasi ulang atau info stok kosong. Nah, timbul percabangan lagi. Jika bersedia menunggu, maka masukin ke arsip sementara. Jika cancel, maka tandai batal PO. Lalu PO MS Glow cancel, lalu masukin ke arsip permanen PO batal. Sudah ya, yang ini. Lalu kita ke jika stok masih ada. Sini, maaf. Nah, 1. Cek status pembeli lama atau baru. Kedua, cek metode pembayaran yang dipilih. Yang ketiga, cek nominal transaksi. Nah, di sini timbul lagi ya antara percabangan jika dan maka. Jika pembeli lama kredit, nanti tunai dulu ya.
jika Tune itu membuat SO ke bagian gudang. Nah ini, jika pembeli lama kredit, itu membuat sales order kepada bagian gudang sesuai PO. Nah ini ada perjamangan lagi ya. Ada perjamangan lagi. Jika PO sama dengan lebih dari 10 juta, maka minta tanda tangan manajer keuangan mengkopinya. Nah, di sini. Jika di sini ya sudah, sini jika lebih dari 10 juta, maka meneruskan ke bagian gudang untuk diproses pengiriman. Di sini keduanya itu masuk ke sini. PO PT MS Glow. Tanda tangan kasir, tanda tangan manajer keuangan jika ini melebihi 10 juta. Ini untuk SO, jika lebih dari 10 juta maka harus ada tanda tangan kasir dan tanda tangan manajer keuangan. Masuk ke PJ4 nanti. Terus ini kopi dari PO PT MS Glow ini ya. Kopian dari sini, masukin ke sini, masuk ke konektor PC atau penjualan 3. Kita cari penjualan 3 itu di mana? Penjualan 3 itu ada di sebentar, di sini penjualan 3 di bagian gudang. Nah, yang kopian tadi itu balik lagi ke sini di dokumen sini di transaksi, lalu membuat delivery order. Yang kedua, mencatat mutasi stok keluar. Lalu ini ada kopi dari PO dan SO, lalu ada DO untuk kirim ke klien, lalu membuat barang pesanan, lalu ke pembeli PT MS Glow dan ke GD2. Ke GD2 itu ke GD2 di mana? GD2 gudang, ini gudang masuknya. Nah, maaf ya teman-teman, nah ini ke GD masuk ke vendor. Posisi kita itu sebagai vendor lagi, bukan bagian penjualan maupun bagian gudang. Ini dari konektor dari bagian gudang ke vendor. Nah, di sini itu ada pembeli dari PT MS Glow. Nah, lanjut untuk DO kirim ke klien, lalu membuat barang pesanan. Terus ada di sini arsip purchase order sebesar 10.500.000. Yang keduanya itu masuk ke memeriksa kesesuaian pesanan dan barang yang akan datang. Jika oke, maka minta tanda tangan atau tanda terima atau DO. Lalu DO untuk kirim ke klien, ke ini ya. Lalu masuk ke ini ke konektor FD1 itu ke sini. Nah, ke sini ya, FD1. FD1 itu DO untuk kirim ke klien plus tanda terima sah dari klien. Nanti ke sini kopi, ini ke sini ya, masuk ke arsip permanen DO done, selesai DO nya. Terus kopi DO ke klien untuk kirim ke klien, tanda terima sah ke klien, lalu masukin ke arsip permanen DO done. Lalu ke sini, di sini ada GD3 akuntansi, berarti konektor ke GD3 akuntansi dari sini, dari gudang GD3 DO untuk kirim ke klien plus tanda terima sah dari klien.
Masuk ke memeriksa kesesuaian PO, SO, dan SO plus tanda verifikasinya. Lalu ada condition jika konfirmasi balik dengan bagian gudang dan penjualan. Lalu membuat invoice. Masukkan entry data penjualan di aplikasi. Database, persediaan ini ya. Lalu ke efek pada laporan keuangan. Yang ini dari memasukkan entry data penjualan dari aplikasi itu, masuk lagi ke invoice untuk PT MS Glow. Lalu ke pembeli, lalu selesai. Nih. Lalu selesai. Terus ini kembali lagi untuk memasukkan entry data penjualan dari aplikasi, kita ke sini. DO untuk kirim ke klien plus tanda terima sah klien. SO untuk PT MS Glow harus ada tanda tangan kasir dan tanda tangan manajer keuangan. Lalu ada PO PT MS Glow sama syaratnya. Lalu masuk ke arsip sementara piutang karena belum dilunasi. Dan selesai. Tapi belum selesai. Karena yang tadi itu PJ 4-nya belum kebaca. Yang ini. Ini kan tadi baru ke penjualan 3. Sekarang ke penjualan 4. Sini. Penjualan 4 itu ada di tadi bagian akuntansi yang terakhir. Sebentar, nah ini ke bagian penjualan. Ini kan bagian akuntansi ya. Bagian akuntansi ini ada info nih dari penjualan 4. Kalau ada data atau transaksi PO PT MS Glow. Yang harus ada syarat tanda tangan kasir, tanda tangan manajer keuangan, lalu ada SO. Lalu masuk ke memeriksa kesesuaian. PO, SO, dan DO plus tanda verifikasinya, ada kondisi lagi seperti tadi. Lalu membuat invoice sama kayak tadi, terus selesai. Seperti itu. Jadi cara membaca flowchart diagram kurang lebihnya seperti itu. Nggak harus urut, yang penting itu kebaca semua, dan kita itu sebagai pembaca ya harus memahami alurnya. Gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.